Nama saya Putri Dewi Aprilia. Saya akan mempresentasikan bab 2 metode penelitian sastra novel karya Najib Al-Kailani yang berjudul Hamama As-Salam. Landasan teori yang pertama adalah novel sebagai karya sastra. Definisi sastra di dalam bahasa Arab, istilah kesusastraan dipadankan dengan istilah al-adab yang bermakna sebagai perilaku manusia yang teruji dilakukan oleh setiap manusia sehingga menghasilkan sesuatu yang utama, serta mencakup ilmu pengetahuan. Adab sekaligus berarti kebudayaan, sedangkan sastra sebagai konsep yang khas tidak diberi istilah umum dan kebudayaan Arab. Selanjutnya, adanya ilmu sastra melahirkan karya sastra. Menurut Muzaki, tahun 2006 menyatakan bahwa karya sastra adalah karya yang kreatif, bukan semata-mata imitatif. Kreatif dalam sastra berarti ciptaan dari tidak ada menjadi ada, baik bentuk maupun makna merupakan kreasi. Bentuk karya sastra dalam kesusastraan Arab terbagi dalam dua bentuk, yaitu nasrun dan syi'run. Dalam sejarah kesusastraan Arab, munculnya nasrun atau prosa lebih awal daripada syi'run atau puisi, karena prosa tidak terkait dengan aturan-aturan sebagaimana yang ada di dalam syair. Karya macam ini dapat digolongkan sebagai karya sastra apabila mengandung nilai-nilai estetika atau keindahan. Patokan ini kemudian dijadikan parameter untuk menilai teks-teks yang bernilai sastra. Berbicara tentang karya sastra dalam konteks kesusastraan, novel adalah salah satu genre sastra di samping puisi dan prosa yang merupakan adaptasi karya sastra. Menurut KBBI, novel dapat diartikan karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di kelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap perilaku. Yang kedua, struktural dalam karya sastra. Dalam ilmu sastra, pengertian strukturalisme sudah dipergunakan dengan berbagai cara. Yang dimaksud dengan istilah struktur ialah kaitan-kaitan tetap antara kelompok-kelompok. Struktural dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Ia mendapatkan pengaruh langsung dari teori Saussure yang mengubah studi linguistik dari perkataan diakronik ke sinkronik. Studi linguistik tidak lagi ditekankan pada sejarah perkembangannya, melainkan pada hubungan antar unsurnya. Sebuah karya sastra, fiksi atau puisi menurut kaum strukturalisme adalah sebuah totalitas yang dibangun secara koherensif oleh berbagai unsur pembangunnya. Struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah. Analisis unsur-unsur mikroteks itu misalnya berupa analisis kata-kata dalam kalimat atau kalimat-kalimat dalam alinea atau konteks wacana yang lebih besar. Struktur merupakan tahap awal untuk meneliti karya sastra sebelum memasuki penelitian lebih lanjut. Yang selanjutnya, alur. Alur dalam karya sastra kisah adalah ikatan peristiwa-peristiwa dan keadaan dengan ikatan yang kuat dan berkesinambungan. Dapat menarik pembaca atau penonton dengan alat-alat yang membuat penasaran dan mempengaruhi, dan sampai pada akhirnya secara bertahap. Sedangkan menurut Ratna, tahun 2013, alur merupakan energi terpenting yang menggerakkan cerita sehingga menjadi pencerita.
penceritaan dengan episode terpenting yang terdiri atas permulaan, komplikasi, dan penyelesaian berdasarkan uraian di atas. Alur merupakan alur untuk menggambarkan jalannya cerita, sehingga akan terlihat jelas peristiwa-peristiwa atau menemukan inti dari sebuah cerita tersebut. Terdapat 3 unsur yang termasuk pada pengembangan sebuah plot, yaitu peristiwa, konflik, dan klimaks. Peristiwa adalah sebagai peralihan dari suatu keadaan yang lain. Sedangkan yang kedua, tahapan plot, bahwa untuk memperoleh keutuhan sebuah plot cerita haruslah terdiri dari tahap awal, beginning, tahap tengah, middle, tahap akhir, end. Yang selanjutnya adalah tokoh serta penokohan. Tokoh adalah pelaku yang bertugas mewujudkan gagasan pemikiran yang terkandung dalam cerita visual, sedangkan menurut Siswanto pada tahun 2013, tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita rekaan sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita. Sedangkan cara sastrawan menampilkan tokoh disebut penokohan. Tokoh dalam karya rekaan selalu mempunyai sifat, sikap, tingkah laku, atau watak-watak tertentu. Pemberian watak pada tokoh suatu karya oleh sastra disebut perwatakan. Yang selanjutnya, saya akan membacakan biografi dari pengarang novel Najib Al-Kailani yang berjudul Hamama As-Salam. Biografi dari Najib Al-Kailani adalah: Najib Al-Kailani adalah seorang sastrawan ulung dari Mesir. Ia adalah salah satu pelopor sastra dan teater Islam, dan karya-karyanya syarat nilai Islam dan kemanusiaan. Karya-karyanya syarat dengan kritik sosial. Berbilang kali ini masuk penjara, dan justru dalam penjaralah karya-karya besarnya lahir. Sudah bermacam-macam penghargaan yang ia peroleh. Ia telah berhasil berdakwah dengan karya sastra, berdakwah dengan novel. Najib Al-Kailani adalah seorang novelis legendaris. Ia pengarang sangat produktif. Kritik sosial dalam tulisan Najib sangat kental, terutama pembelaan terhadap para kaum lemah, miskin, dan tertindas. Ia dikenal berani melawan rezim kezaliman dan kebatilan tanpa melupakan dimensi religius yang cukup menonjol. Ia juga tak segan mengangkat tema tentang ulama dan cendekiawan. Ia mengkritik semua yang bertentangan dengan nilai Islam dan kemanusiaan. Najib Al-Kailani lahir pada 10 Juni 1931 di Syarsabah, Provinsi Al-Gharbiyah, Mesir. Ia berasal dari keluarga petani yang sangat miskin, anak sulung dari 9 bersaudara. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, Mesir terkena dampak buruknya, termasuk kampung kelahirannya. Mesir dihantam krisis ekonomi hebat, ditambah dengan tekanan dan penindasan penjajah Inggris. Para petani mengalami berbagai penderitaan. Najib Kailani lahir dan besar dalam situasi krisis politik dan ekonomi yang demikian buruk di Mesir. Di tengah krisis tersebut, Najib Kailani mulai belajar di Kutab, kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah di Sinbad dan Madrasah Sanawiyah di Tanta, Mesir. Pada tahun 1951, ia melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Fuad, sekarang Universitas Kairo. Pada saat 1955, Najib Al-Kailani diajukan ke pengadilan berkaitan kegiatan politiknya yang aktif dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Ia divonis 10 tahun. Setelah menjalani hukuman 3,5 tahun, ia dibebaskan. Setelah keluar dari penjara, ia menyelesaikan kuliahnya. Pada tahun 1960, ia kembali di penjara selama 1,5 tahun. Hampir 5 tahun berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Berbagai macam ancaman dan siksaan ia alami di penjara.
Setamat kuliah, Najib Al-Kailani bekerja sebagai dokter pada Kementerian Perhubungan dan Jabatan Kereta Api Mesir. Di samping bekerja, Najib juga aktif menulis puisi, novel, cerpen, dan naskah drama. Pada tahun 1965, Gamal Abdel Nasir menginstruksikan dari Moskow untuk kembali menangkap para aktivis Ikhwanul Muslimin. Najib termasuk di antaranya. Pada tahun 1967, ia meninggalkan Mesir dan bekerja sebagai dokter di Kuwait, kemudian di Dubai. Selanjutnya, ia berpindah-pindah dari satu jabatan ke jabatan yang lainnya. Terakhir, ia menjabat sebagai Direktur Departemen Budaya pada Kementerian Kesehatan Persatuan Emirat Arab. Ia juga menjadi anggota Panitia Bidang Kesehatan Masyarakat untuk negara-negara Teluk. Ia juga banyak menghadiri berbagai muktamar pada Menteri Kesehatan negara-negara Arab. Ia kembali ke Kairo pada tahun 1992. Pada tahun 1968, Najib pindah ke Emirat Arab dan bekerja sebagai dokter yang mengepalai sebuah yayasan kesehatan. Hampir seperempat abad ia berada di luar Mesir. Tulisan-tulisan Najib sangat unik dan menarik. Karyanya lahir dari penghayatan mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan cinta. Karyanya lahir dari himpitan dan tekanan kezaliman, terutama berbagai bentuk penyiksaan dan intimidasi di penjara. Semua ia tuangkan dalam lebih dari 50 buku berupa novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan naskah drama. Setelah itu, ia tuangkan juga dalam ratusan artikel ilmiah yang tersebar di berbagai majalah dan surat kabar. Pada saat di penjara, novelnya At-Thariq Al-Tawil, Jalan Panjang, meraih penghargaan karya terbaik dalam lomba menulis cerita yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Novel yang bercerita tentang Perang Dunia Kedua. Saat itu, ia menggunakan nama pena, bukan nama aslinya, dan baru diketahui nama aslinya setelah pengumuman pemenang lomba. Selanjutnya, Najib tidak segan mengkritik profesi dokter yang bekerja hanya untuk mengeruk materi tanpa memiliki misi kemanusiaan yang luhur. Ia juga selalu mengkritik orang yang menyandang gelar terhormat keagamaan justru melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Najib Al-Kailani adalah teladan dan pelopor tentang bagaimana membangun karya sastra dengan sentuhan mendalam nilai Islam. Novel boleh saja bertema cinta, tapi tidak boleh lepas dari pesan moral dan kritik sosial, yaitu pesan moral dan kritik sosial yang mencerahkan dan memajukan alam pikiran para pencinta dan penikmat karya sastra. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.